Baik, kita langsung aja. Bentuk yang pertama, di situ nanti bentuknya ada dua suku yang masing-masing bisa dibagi bilangan tertentu ya. Nah, untuk bilangan tertentu itu nanti bukan satu ya pokoknya ya. Jadi pembaginya itu bukan satu. Oke, langsung aja ya ke contoh. Tentukan faktor dari yang pertama dan 6x kuadrat ditambah dengan 3x gitu ya. Nah, caranya nanti gini. Jadi dari dua suku itu antara 6x kuadrat dengan 3x, itu yang pertama kita lihat 6 dengan 3-nya itu sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3 nanti ya. Ya, bisa dibagi 3. Terus kemudian ada x kuadrat sama x gitu ya. Nah, x kuadrat itu kan bisa ditulis apa? Untuk x kuadrat itu bisa ditulis x kali x ya. Nah, x kali x kemudian sama x sendiri gitu ya. Nanti berarti dari x kuadrat sama x itu bisa dibagi dengan x ya. Oke, berarti sekarang kita tulis berarti yang bisa dikeluarkan adalah 3, terus kemudian x kuadrat sama x bisa dibagi x ya. Berarti x kemudian dikalikan dengan kurung buka ya. Kurung buka, maka disitu 6x kuadrat kalau dikeluarkan 3x berarti 6 dibagi 3 dapat 2 ya. Kemudian x kuadrat dibagi x berarti tinggal apa? Tinggal x ya. Untuk tandanya tetap ya plus. Nah, 3x dikeluarkan 3x berarti habis kan ya, tinggal 1 ya. 3 dibagi 3 kan 1 kan. Nah, x bagi x juga 1. Nah, berarti di situ faktornya adalah 3x kali 2x plus 1 ya kan. Nah, itu sudah termasuk faktornya. Selesai ya. Oke, berikutnya ke nomor 2 ya. Nomor 2 di situ ada 4x kuadrat dikurangi dengan 18x. Yang pertama kita lihat adalah 4 dan 18 dulu ya. Itu sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2 nanti ya. Nah, kemudian ada x kuadrat sama x, itu kalau x kuadrat kan x kali x ya. Oke, nanti sama-sama bisa dibagi x. Oke, nah sekarang kita keluarkan ya. Antara 4 dengan 18 tadi bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2 ya. 2 kita tulis. Kemudian x kuadrat dengan x bisa dibagi x ya. Berarti kita tulis 2x kali kurung buka. Nah, 4x kuadrat kalau dibagi 2x berarti dapat 2x ya. Kemudian dikurangi dengan 18x dibagi 2x berarti dapat 9 gitu ya. Oke, udah selesai ya. Jadi di situ faktornya adalah 2x dan 2x min 9. Baik, ke bentuk yang kedua ya. Nanti ada dua suku bentuknya. Tetapi ini kita baca pakai bahasa Inggris saja ya. Jadi dua suku yang cannot divide by some numbers. Gitu ya. Jadi tidak bisa dibagi dengan bilangan tertentu gitu ya. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah apa? Satu suku itu memuat variabel, satu sukunya itu tidak memuat variabel ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti bentuknya adalah bentuk bilangan kuadrat ya, atau bisa lebih digarisbawahi itu nanti bentuknya adalah selisih ya bilangan kuadrat gitu ya. Nah, selisih bilangan kuadrat gitu ya. Langsung aja ya biar nggak bingung. Jadi di sini ada contoh, tentukan faktor dari yang pertama x kuadrat dikurangi 25. Nah, ini kan nggak bisa dibagi bilangan tertentu kan. Nah, tapi kita lihat di sini ada x kuadrat. Nah, ini termasuk apa? Bilangan kuadrat ya. Dikurangi 25. Lah 25 itu bisa ditulis bilangan kuadrat kan? Ya, berapa 25 itu? 5 kuadrat gitu kan. Nah, berarti ini sebenarnya bisa kita tulis ulang ya. Berarti x kuadrat tetap dikurangi dengan 25 itu adalah 5 kuadrat gitu ya. 5 pangkat 2. Nah, ini kalau difaktorkan selisih bilangan kuadrat, kalau difaktorkan faktornya ada 2 begini. Nah, begini. X kuadrat berarti di sini ditulis apa? X, di sini X gitu ya. Ini ada 5 kan? Ditulis 5, di sini ditulis 5. Nah, tandanya itu selang-seling. Yang pertama plus, yang kedua min. Gitu ya. Atau dibalik boleh, ini min, ini plus, sama saja ya. Berlaku sifat komutatif terhadap perkalian. Nah, udah. Jadi faktornya adalah x plus 5 dan x min 5. Selesai. Oke, berikutnya ya biar lebih jelas. Yang nomor 2. Nah, di sini yang nomor 2 ada bentuk 4x kuadrat dikurangi dengan 81. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau 81 itu kan bilangan kuadrat kan? Ini bisa ditulis berapa? 9 pangkat
2 gitu ya. Nah, kalau 4 sendiri itu kan 2 pangkat 2 gitu. Jadi semuanya harus berbentuk bilangan kuadrat. Maka cara penulisannya yang pertama, 4x kuadrat itu ditulisnya begini. Nah, kan tadi 2 kuadrat x kuadrat, berarti 2x kuadrat gitu ya. 2x kuadrat dikurangi dengan 81 itu adalah 9 kuadrat. Nah, ini sudah selisih bilangan kuadrat kan? Maka faktornya adalah ada 2 begini kayak tadi ya. Begini. Nah, karena di sini 2x kuadrat, berarti di sini diisi 2x, di sini diisi 2x gitu ya. 9 kuadrat berarti di sini 9, di sini 9, tandanya selang-seling ya. Di sini plus, di sini min atau sebaliknya. Udah selesai gitu ya. Oke. Baik, ke bentuk yang ketiga. Yang bentuk yang ketiga itu ada 3 suku ya. Dan nanti untuk koefisien dari x kuadrat itu bernilai 1 ya. Ada 3 suku ya. Nah, langsung aja ya, contoh tentukan faktor dari x kuadrat min 5x min 6. Ini ada 3 suku ya. Terus depannya x kuadrat atau koefisiennya x kuadrat adalah 1 seperti ini. Nah, kalau modelnya seperti itu, maka nanti untuk faktornya adalah begini. Ada 2, kita tulis ya, ini faktornya ini. Nah, seperti ini. X kuadrat kita tulis terpisah, ada x gitu ya. Nah, di sini ada 2 bilangan gitu ya. Nanti akan kita cari. Cara mencarinya begini. Yang pertama ya, kita lihat dulu yang konstanta ini. Nah, ini sebenarnya adalah hasil apa? Hasil kali dari kedua angka ini. Jadi min 6 itu adalah hasil kali dari 2 angka ini. Nah, plus yang ini min 5 gitu ya. Min 5 itu adalah jumlah dari 2 angka itu. Jadi 2 angka ini di sini harus memenuhi kalau dikalikan min 6 dijumlahkan min 5. Begitu ya. Nah, cara yang paling gampang adalah kita ambil yang hasil kali aja ya, min 6. Jadi di sini kita tulis dulu min 6. Kita tulis ya faktor dari min 6 itu berapa kali berapa saja. Nah, nanti 2 pasang itu kita cari yang atau 2 angka kita cari yang jumlahnya adalah min 5. Ya, kita tulis dulu coba pemfaktoran. Min 6 itu berarti bisa 1 kali berapa? 1 dikali min 6 ya. Nah, titik itu kali ya. Atau bisa juga berapa? Min 1 dikali 6. Bisa juga berapa? 2 kali min 3. Bisa juga min 2 kali 3. Udah ya. Nah, berarti di sini ada 4 pasang. Nah, dari 4 pasang itu mana ya yang nanti kalau dijumlahkan harus min 5? Coba ini. 1 dengan min 6 kalau dijumlahkan berapa? Dijumlahkan min 5. Ya udah ya, berarti yang ini kan. Nah, udah. Berarti satu angkanya nanti ini adalah 1, yang satunya adalah min 6. Diisikan di sini gitu ya. Jadi di sini yang pertama adalah 1 itu berarti positif ya, positif 1. Yang satunya adalah negatif 6. Dah, ini adalah faktornya. Begitu ya. Baik, ke bentuk yang terakhir ya, bentuk yang keempat itu nanti ada 3 suku juga, tetapi koefisien dari x kuadrat itu bukan 1 ya, jadi depan x kuadrat bukan 1. Langsung ke contoh, tentukan faktor dari 2x kuadrat plus x dikurangi 6. Ini ada 3 suku kan, nah, depan x kuadrat ini 2 ya. Nah, seperti itu. Maka cara memfaktorkannya adalah hampir sama dengan yang bentuk ketiga tadi. Di sini ditulis lagi ada 2 faktor gitu kan. Tapi di sini berbeda pengisiannya ya. 2x kuadrat tulisnya gini. 2x per 2. Nah, gitu ya. Jadi 2 dari sini dari koefisien itu ya. 2x per 2. Wajib ya. Nah, kemudian di sini ada 2 angka. Ya kan? Kita cari kayak tadi, tetapi bukan ini hasilnya, tetapi ini dikalikan. Nah, koefisien x kuadrat kalikan dengan angka yang paling belakang. Ini dikalikan dulu. Nah, kalau dikalikan berapa ini? Min 12. Gitu kan? Nah, sekarang tugas kita adalah mencari faktor dari min 12 ya, faktor dari min 12 yang nanti 2 angka itu atau 2 faktor itu kalau dijumlahkan harus positif 1. Gitu ya. Berarti kita tulis dulu aja ya. Berarti negatif 12 itu bisa ditulis berapa saja? 1 kali min 12 atau min 1 kali 12 atau 2 kali min 6. Min 2 kali 6. Berapa lagi? 3 kali min 4. Berapa lagi? Min 3 kali 4. Udah ya. Nah, oke. Setelah itu baru kita cari mana ya nanti yang kalau dijumlahkan harus ini positif 1 ya.
Jadi harus positif 1. 1 dengan min 12 dijumlahkan berapa? Bukan 1 ya. Kan nanti ini salah nih ya. Coret aja ya. Berarti yang ini salah. Ini min 1 dengan 12 kalau dijumlahkan 11 ya. Salah. 2 sama min 6 dijumlahkan min 4 ya. Salah. Ini sama ini jumlahkan 4. Salah. 3 sama min 4 dijumlahkan min 1 ya. Salah. Nah, kalau ini sudah salah semua berarti tinggal ini kan? Ya udah, ini pasti jawabannya. Gitu ya. Nah, berarti ya min 3 sama 4 kalau dijumlahkan 1. Betul ya? Nah, berarti nanti kita pakai yang ini. Yang satunya nanti nilainya min 3, satunya adalah 4 ya. Kita isikan di sini. Berarti nanti di sini diisi yang satu min 3, yang satu adalah positif 4 gitu ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Salah satu faktor nanti dibagi dengan yang ini, dibagi 2. Mana yang bisa dibagi 2? Ternyata faktor yang ini ya, yang belakang ini. Berarti yang depan ini tetap 2x dikurangi 3 dikali. Nah, ini masing-masing dibagi 2. Berarti ini jadi x ya, ditambah ini jadi 2. Nah, udah ini faktornya ya.